Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bersua kembali di channel Bidan Sobatku. Pada hari ini kita akan melanjutkan membahas yaitu pada halaman 32, yaitu mengenai bayi baru lahir atau neonatus 0 hari sampai 28 hari. Ya, kita akan membahas kesehatan anak. Kesehatan anak, tanda bayi baru lahir. Ibu-ibu, bayi lahir sehat. Bayi lahir langsung menangis. Tubuh bayi kemerahan, bayi bergerak aktif, berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram. Bayi menyusu dari payudara ibu dengan kuat. Nah, itu. Jadi, tanda bayi baru lahir itu. Kemudian, selanjutnya pelayanan esensial pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir sehat oleh dokter atau bidan. Meliputi pertama, jaga bayi tetap hangat, bersihkan jalan napas bila perlu, keringkan dan jaga bayi tetap hangat, potong dan ikat tali pusar tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit setelah lahir. Segera lakukan inisiasi menyusui dini, beri salep mata, antibiotika, tetraksiklin 1% pada kedua mata, beri suntikan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri anterolateral setelah IMD. Beri imunisasi hepatitis B 0,5 mili intramuskuler di paha kanan anterolateral, diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. 9. Pemberian identitas. Jadi harus diberi nama, diberi peneng ya. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemulangan bayi baru lahir normal, konseling dan kunjungan ulang. Kemudian 3. Perawatan bayi baru lahir. Perawatan bayi baru lahir yang pertama adalah pemberian ASI. Segera lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Nah, ini Bu, zamannya di IMD ya. Jadi bayi harus di IMD. ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau kolostrum mengandung zat kekebalan tubuh, langsung diberikan kepada bayi, jangan dibuang ya. Jadi kolostrumnya jangan dibuang. Kemudian berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau ASI eksklusif ya. Jadi kolostrum itu jangan dibuang ya. Itu adalah anti kekebalan. Jadi zat kekebalannya. Kemudian manfaat pemberian ASI. Nah, Ibu, jadi begitu bermanfaatnya pemberian ASI. Bayi itu akan sehat, praktis dan tidak butuh biaya ya. Jadi tinggal keluarkan, langsung well ke bayi, langsung bisa menetekkan. Meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi. Nah, itu yang paling bermanfaat ya. Mencegah perdarahan pada ibu nifas. Menjalin kasih sayang ibu dan bayi. Mencegah kanker payudara. Itu jadi begitu lahir bayi jangan diberikan ini Bu, susu endot ya, nggak boleh dikasihkan, jadi langsung kita memberikan ASI. Kemudian untuk selanjutnya kita bayi baru lahir, cara menjaga bayi tetap hangat. Jadi cara bayi tetap hangat, mandikan bayi setelah 6 jam, dimandikan dengan air hangat. Jadi tidak langsung dimandikan begitu lahir ya ibu-ibu. Bayi harus tetap berpakaian dan diselimuti setiap saat. Memakai pakaian kering dan lembut. Ganti popok dan baju jika basah.
Jangan tidurkan bayi di tempat dingin atau banyak angin. Dekat jendela, dekat pintu itu tidak boleh, Ibu. Jaga bayi tetap hangat dengan menggunakan topi, kaos kaki, kaos tangan, dan pakaian yang hangat pada saat tidak dalam dekapan. Jika berat badan lahir kurang dari 2.500 gram, lakukan perawatan metode kanguru. Dekap bayi di dada ibu atau bapak atau keluarga lain. Kulit bayi menempel kulit ibu atau bapak anggota keluarga lain. Bidan perawat dokter menjelaskan cara perawatan metode kanguru. Nah, ini Bu, metode kanguru. Jadi disimpan di dada ibu, di dada bapak, atau di dada keluarga. Perawatan tali pusat. Jadi untuk perawatan tali pusat, jadi tidak boleh dibubuhi apa-apa. Harus cuci tangan dulu, ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Jangan memberikan apapun pada tali pusar. Rawat tali pusar terbuka dan kering. Bila tali pusar kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun mandi dan keringkan dengan kain bersih. Pastikan bayi sudah mendapatkan suntikan vitamin K, imunisasi hepatitis, dan salep mata. Kedua, bayi sudah buang air kecil dan buang air besar dalam 24 jam pertama. Nah, itu berarti jadi bayi sudah harus kencing BAB dalam 1 hari atau 24 jam pertama tuh harus sudah BAB kencing. Nah, kemudian pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, kunjungan neonatal. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir oleh bidan atau perawat atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali, yaitu pertama pada 6 jam sampai 48 jam setelah lahir. Yang kedua pada hari ketiga sampai ketujuh setelah lahir. Kemudian kunjungan ketiga pada hari ke-8 sampai 28 setelah lahir. Ibu atau keluarga memastikan bayi sudah mendapat pelayanan kesehatan dan tercatatnya hasil pelayanan sebagai berikut. Nah, jadi ibu dan keluarga memastikan bayi sudah mendapat pelayanan. Nah, ini berarti ibu jadi keluarga, jadi harus memastikan. 1. Harus dicatat berat badan berapa, panjang badan, suhu bayi. Menanyakan pada ibu bayi sakit apa. Memeriksakan kemungkinan penyakit berat atau infeksi. Kemudian frekuensi napas berapa kali per menit, frekuensi denyut jantung berapa kali per menit, memeriksa adanya diare, memeriksa ikterus atau bayi kuning, memeriksa kemungkinan berat badan rendah, memeriksa status pemberian vitamin K1, memeriksa status imunisasi HB0, memeriksa masalah atau keluhan ibu, keterangan diisi oleh ibu, beri tanda checklist jika sudah dilaksanakan. Jadi ini di checklist ya ibu-ibu. Jadi ini harus di checklist sama ibu ini mah. Jadi harus di checklist. Tanyakan kepada bidan atau perawat atau dokter untuk penjelasan lebih lanjut terkait perawatan bayi baru lahir. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu ini tanda bahaya bayi baru lahir. Jika ditemukan 1 atau lebih tanda bahaya di bawah ini, bayi segera harus dibawa ke fasilitas kesehatan. 1. Tidak mau menyusu. 2. Kejang-kejang. 3. Lemah. 4. Sesak napas. Lebih besar atau sama dengan 60 kali per menit. Tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Bayi merintih atau menangis terus-menerus. Tali pusar kemerahan sampai dinding perut.
berbau atau bernanah, demam atau panas tinggi, mata bayi bernanah, diare atau buang air besar cair lebih 3 kali sehari, kulit dan mata bayi kuning, tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat. Jadi pucatnya bukan kuning berarti ya, jadi pucat. Nah itu kita harus segera dibawa ke petugas kesehatan. Nah ini catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah ini diisi oleh bidan, perawat atau dokter ini. Yang tadi diisi oleh ibu, pelayanan esensial pada bayi baru lahir. Jaga bayi tetap hangat. Bersihkan jalan napas bila perlu. Keringkan dan jaga bayi tetap hangat. Potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun. Kira-kira 2 menit setelah lahir. Inisiasi menyusu dini. Salep mata antibiotika tetraksiklin 1% pada kedua mata. Suntikan vitamin K1 1 mg intramuskuler di paha kiri. Imunisasi hepatitis B 0,5 IM di paha kanan anterolateral diberikan kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K1. Pemberian identitas, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pemulangan bayi lahir normal, konsing dan kunjungan ulang. Bagi daerah yang sudah melaksanakan SHK, screening hipotiroid kongenital, hasil tes screening hipotiroid kongenital SHK, konfirmasi hasil SHK. Ya, itu mungkin bayi baru lahir. Ini ada catatannya, hasil catatan bayi baru lahir. Pemeriksaan kunjungan neonatal menggunakan formulir MTBM. Ini ibu-ibu semuanya. Jadi ini catatan bayi baru, ini harus dicatat. Jadi setiap kunjungan ke-1, ke-2, ke-3 itu harus dicatat. Di sini hasil pemeriksaannya harus ada ya. Komplit ini. Harus dicatat, harus diisi. Jangan kosong. Itu mungkin ibu-ibu semuanya mungkin bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Nanti kita lanjutkan lagi karena ini berarti halaman 38. Jadi sampai halaman 37 dalam catatan hasil pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di halaman 38 ya. Di halaman 38 catatan imunisasi anak. Nah, catatan imunisasi anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.